Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang proyek akhir mata kuliah pemrosesan teks yang berjudul Analisis Perbandingan Gaya Bahasa dan Pola Topik Berita Ekonomi antara Liputan 6 dan juga CNBC Indonesia. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Dista Islahul Amalia dengan nomor NIM 063 dan juga ada rekan saya Desi Saputri dengan nomor NIM 190. Kemudian ada teman saya Indah Faiza Salsabila dengan nomor NIM akhir 210. Langsung saja ke latar belakang dari proyek kami, yaitu akses berita ekonomi yang mudah lewat, yaitu seperti CNBC dan juga Liputan 6, jadikan keduanya itu populer yang memiliki gaya bahasa dan fokus topik yang mungkin berbeda. Nah, perbedaan ini yang mempengaruhi cara masyarakat memahami isu ekonomi. Jadi menggunakan pendekatan pemrosesan teks dengan metode TF-IDF yang bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan gaya bahasa serta pola topik berita ekonomi itu menjadi cara kita untuk memahami bentuk persepsi masyarakat terhadap isu ekonomi. Nah, tujuan dari proyek akhir kami yaitu yang pertama untuk melakukan ekstraksi fitur gaya bahasa dan membandingkan dominasi istilah dalam berita ekonomi melalui perhitungan TF-IDF. Kemudian tujuan yang kedua yaitu menerapkan algoritma topik modeling untuk mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan juga membandingkan pola topik utama dari berita ekonomi kedua media tersebut. Yang ketiga, yaitu menganalisis dan menyajikan perbedaan kuantitatif dalam gaya bahasa dan pola topik antara kedua media. Nah, nanti hasil proyek kami akan kami tautkan di link source code berikut dan juga link YouTube berikut ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan diagram alur dari proses pengerjaan proyek akhir kami. Yang pertama yaitu kita melakukan pengambilan data dari CNBC dan juga Liputan 6. Kemudian setelah mengambilnya kita melakukan penyimpanan data. Setelah itu kami melakukan pre-processing untuk menghilangkan suatu hal yang tidak kita inginkan yang nantinya akan diolah di tahap EDA. Nah, setelah pre-processing kita melakukan tahap EDA untuk feature engineering dari 3 feature, yaitu yang pertama ada TF-IDF, kemudian ada cosine similarity dan juga LDA. Setelah melakukan feature engineering ini, hasilnya akan di-EDA lagi, yaitu EDA hasil setelah feature engineering. Yang pertama TF-IDF, hasilnya menjadi analisis gaya bahasa. Kemudian yang kedua yaitu cosine similarity yang akan menghasilkan analisis kemiripan antar artikel. Kemudian ada LDA untuk mengidentifikasi pola topik. Nah, nantinya akan menjadi satu yaitu analisis dan interpretasi pola topik dan gaya bahasa. Nah, di sini ada pre-processing data. Yang pertama, kita menghapus nama negara, nama kota, nama jabatan, nama orang umum, nama lain, agar nanti saat proses analisis gaya bahasa kita tidak terdistrak dari kata-kata tersebut yang bukan merupakan gaya bahasa menggunakan DevClean ini. Nah, di sini ada tahapan EDA pre-processing yang berbentuk visualisasi word cloud. Nah, di sini bisa kita lihat yang paling tinggi, yang paling sering muncul yaitu kata tingkat dan juga kata kerja. Kemudian di sini dalam bentuk batang yang paling banyak muncul yaitu perintah, kemudian yang paling sedikit muncul yaitu kata butuh. Nah, di sini ada panjang artikel juga, statistik panjang artikel Liputan 6. Di sini count-nya bisa dilihat dan juga sampai max-nya yaitu segini. Kemudian di sini ada 20 kata paling sering muncul. Yang pertama ada kata tingkat, kemudian disusul dengan harga, nasional, dan ada yang terakhir yaitu kata Kamis dengan 99 kali muncul. Nah, di sini ada bagian CNBC Indonesia. Hampir sama seperti yang Liputan 6 tadi. Di sini yang paling sering banyak muncul yaitu perintah.
Nah, kalau di sini yang paling sering muncul yaitu rupiah, kemudian yang paling sedikit yaitu mata golong. Bisa kita lihat di sini panjang artikelnya lebih panjang artikel dari CNBC daripada liputan 6 yang tadi. Kemudian 20 kata yang paling sering muncul yaitu kata tingkat di sini. Dan yang paling mungkin jarang muncul yaitu kata Kamis, sama seperti liputan 6 tadi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, di sini ada tentang distribusi nilai TFDF. TFIDF secara keseluruhan, yaitu media liputan 6 dan juga CNBC. Nah, di sini menunjukkan yang paling tinggi itu menunjukkan bahwasanya banyak kata yang tidak bersifat informatif. Kemudian di sini ada top 10 kata dari CNBC sama liputan 6 yang dimana setelah melakukan proses TF-IDF, inilah kata-kata yang muncul setelah proses TF-IDF. Nah, kemudian di sini ada EDA setelah Future Engineering ini di proses TF-IDF. Di sini ada perbandingan kata dominan antar media. Nah, di sini tuh bisa dilihat bahwasanya dari kedua kedua bobot liputan 6 dan juga CNBC itu menunjukkan bahwa kata upah itu menjadi yang paling tinggi. Kemudian ada perbandingan bobot TF-IDF versi heatmap di sini yang paling kuning itu menunjukkan yang paling bobot yang paling tinggi. Terus kemudian ada distribusi cosin similarity. Nah, di sini bisa dilihat bahwasanya distribusi nilai liputan 6 yang menunjukkan yang paling tinggi itu bahwasanya banyak kemiripan antar artikelnya. Terus kemudian di nilai CNBC juga seperti itu. Kemudian di sini ada kategori rata-rata per media dan antar media. Nah, di sini bisa dilihat bahwasanya perbedaan constant similarity itu ini sebanyak 0,07 di liputan 6 yang artinya setiap artikelnya itu memiliki kemiripan yang lebih tinggi daripada CNBC antar artikelnya yang menunjukkan bahwasanya berarti CNBC itu menunjukkan uh, artikel yang lebih beragam. Terus kemudian dari lintas media itu ditunjukkan juga 0,03 yang artinya itu berarti antar liputan 6 dan CNBC itu tidak menunjukkan kemiripan yang tinggi seperti itu. Nah, kemudian ada perbandingan rata-rata di sini bisa dilihat bahwasanya liputan 6 itu hampir mendekati satu yang dimana berarti sensibilitas kemiripannya dalam antar artikel itu uh, mirip seperti itu. Kemudian ada proses LDA yang di sini ada proporsi topik yang dimana topik dalam liputan 6 topik 4 itu lebih dominan. Kemudian di proporsi topik yang CNBC itu topik 1. Nantinya akan dijelaskan topik 1 itu memuat apa saja dan topik 1 sampai 5 itu memuat apa saja. Kemudian di sini ada perbandingan dominasi topik LDA yang dimana bisa dilihat di sini perbedaannya oranye itu menunjukkan CNBC dan liputan 6 itu warna biru. Di situ bisa dilihat bahwasanya CNBC lebih mendominasi tentang topik 1 sedangkan liputan 6 dominasi topik 4. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Jadi selanjutnya itu ada metode yang digunakan. Nah, pada project ini kami menggunakan 3 metode yaitu TF-IDF, Quotient Similarity, dan juga LDA. Nah, untuk TF-IDF ini kami gunakan untuk mengidentifikasi kata-kata penting dari gabungan kedua media dan memisahkan hasil TF-IDF ini untuk menghitung rata-rata setiap media. Lalu kami menggunakan Quotient Similarity itu untuk menghitung tingkat kemiripan antar artikel masing-masing media, kemudian menghitung tingkat kemiripan antar kedua media. Nah, selanjutnya itu LDA. LDA ini kami menggunakan dia untuk menemukan pola topik dan juga mengetahui tema dominan dari topik-topik tersebut. Selanjutnya itu ada visualisasi TF-IDF. Nah, TF-IDF ini pertama
dilakukan menggabungkan kedua data media, lalu menambah kolom media dan menghubungkan data frame-nya. Kemudian selanjutnya itu TF-IDF dibuat. Nah, setelah TF-IDF dibuat, TF-IDF itu dibuat lagi data frame-nya dan memisahkan hasil berdasarkan media, lalu menghitung rata-rata bobot dan tampilan top kata. Nah, ini merupakan tampilan bobot kedua media tersebut. Selanjutnya masuk di quotient similarity. Nah, quotient similarity ini digunakan untuk kesamaan antar medianya. Nah, yang pertama itu untuk quotient similarity ini itu membuat tanda true atau false untuk setiap media, lalu memisahkan TF-IDF matriks setiap media, kemudian membuat quotient similarity media liputan 6 serta CNBC Indonesia, lalu menggabungkan quotient similarity antar media. Nah, ini merupakan visualisasinya. Untuk liputan 6 itu min-nya itu 0,066, sedangkan CNBC itu 0,038, sedangkan gabungan tingkat kemiripannya kedua media itu rata-ratanya 0,037. Selanjutnya itu ada LDA. Nah, pada LDA ini kami memisahkan topik-topik ini menjadi beberapa bagian, lalu akhirnya kata-kata dengan bobot tertinggi ini dipilih untuk kata kunci topik, kemudian dikonversi kembali ke bentuk teks menggunakan fitur names, sehingga topik yang dihasilkan itu dapat diinterpretasikan secara sematik dan dibandingkan dengan topik dari media lain. Selanjutnya itu analisis perbandingan gaya bahasa. Nah, pada liputan 6 dan CNBC rata-rata panjang kalimatnya itu sangat jomplang, yaitu 294,71 dan 14.900. Nah, di mana liputan 6 ini lebih banyak kalimatnya. Selanjutnya itu rata-rata panjang kata itu liputan 6 itu ada 603, sedangkan CNBC itu 5,87. Nah, yang lain juga terlihat bahwa liputan 6 itu lebih tinggi gaya bahasanya dibanding CNBC Indonesia, yang dapat dibilang bahwa media liputan 6 ini ditulis lebih panjang beritanya daripada artikel di CNBC Indonesia. Kemudian analisis perbandingan pola topik. Nah, liputan 6 pada tabel ini liputan 6 itu paling dominan membahas IKN dan infrastruktur pembangunan di mana 99%. Kemudian CNBC Indonesia itu paling dominan pada topik harga dan ketahanan pangan. Selanjutnya itu kedua media ini membahas topik yang relatif sama, tetapi proporsi dan penekanan topiknya berbeda. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, kemudian itu lanjut pada kendala yang kami alami selama melakukan proyek ini. Yang pertama yaitu proses web scraping menghadapi keterbatasan struktur HTML. Kemudian yang kedua, proses preprocessingnya teks bahasa Indonesia itu masih memiliki keterbatasan. Kemudian yang ketiga, metode LDA itu bersifat unsupervised. Nah, sehingga interpretasi topik itu sangat bergantung pada subjektivitas peneliti. Kemudian yang keempat itu jumlah data yang terbatas juga dapat mempengaruhi stabilitas dan generasi hasil analisis. Kemudian ada rencana tingkat lanjut yang akan dilakukan, yaitu dapat diperluas dengan menambahkan jumlah data dan periode waktu pengambilan berita. Karena dari kami sendiri pengambilan beritanya itu update cuma 1 hari. Kemudian metode representasi teksnya itu dapat ditingkatkan dengan menggunakan word embedding. Kemudian dapat dikembangkan ke arah sentimen yang lebih ke analisis. Kemudian hasil penelitian ini bisa berpotensi diintegrasikan ke dalam sistem pemantauan media yang otomatis. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Baik, sesuai yang dijelaskan oleh rekan-rekan saya, jadi kesimpulannya yaitu terdapat perbedaan signifikan antara gaya bahasa dan pola topik pemberitaan ekonomi pada liputan 6 dan juga CNBC Indonesia.
Nah, liputan 6 cenderung menggunakan kalimat yang lebih panjang, rasio stop-wordnya tinggi, dan kata yang jauh lebih kompleks, mencerminkan gaya penulisan naratif, deskriptif, dan ditujukan untuk pembaca umum. Sebaliknya, kalau CNBC Indonesia menulis dengan kalimat lebih pendek, rasio stop-wordnya lebih rendah, dan gaya lebih ringkas serta analitis, yang memfokuskan pada penyampaian informasi intinya. Dari sisi topik, liputan 6 menekankan pembangunan nasional dan infrastruktur seperti IKN, sedangkan CNBC itu lebih konsisten membahas harga, ketahanan pangan, dan isu ekonomi makro. Analisis gabungan IDF, Quotient Similarity, dan LDA efektif mengungkap perbedaan karakteristik bahasa dan fokus topik antar media seperti yang dijelaskan tadi. Baik, itu saja yang mungkin bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.